keluar setelahnya beliau berucap alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Ini hadits-hadits yang menunjukkan bahwa ditawarkan dan diingatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah itu sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Ini hal tersebut dianjurkan. Kemudian hadis berikutnya kata beliau rahimahullah, di hadis 522, wa an Ma'qil ibn Yasarin radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah atas orang yang akan meninggal dari kalian Yasin. Sekali lagi perhatikan, orang yang akan meninggal. Karena kalau setelah meninggal tidak ada perselisihan, tidak berguna Yasin. Kalau setelah meninggal disepakati oleh para ulama tidak bermanfaat dibacakan Yasin kepadanya. Iya, tapi kita lihat apakah sunnah membacakan Yasin kepada orang yang akan meninggal sebelum dia meninggal. Ada hadis di hadapan kita ini, hadis Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacakan atas orang yang akan meninggal dari kalian surat Yasin. Surat Yasin. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh penulis adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, demikian pula An-Nasa'i rahimahullah dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Tapi hadis ini baca Yasin, membacakan Yasin sebelum meninggal, ini adalah hadis yang dhaif. Sengaja belum bawakan supaya kita tahu hadisnya hadis dhaif. Membacakan apa? Yasin sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Kenapa bisa dhaif? Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Utsman. Ya, tapi bukan An-Nahdi. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Utsman tapi bukan An-Nahdi. Rawi Abu Utsman ini dia meriwayatkan dari bapaknya, dari Ma'qil ibn Yasar. Jadi jalurnya dari Utsman, dari Abu Utsman, dia meriwayatkan dari bapaknya meriwayatkan dari Ma'qil ibn Yasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Utsman majhul, rawi yang tidak dikenal. Bapaknya juga majhul, satu saja yang majhul, tidak ditahu siapa itu orangnya, dhaif. Ini dua, bapaknya juga majhul. Iya, majhul. Ditambah lagi disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, hadis ini ada ittirab, ada kegoncangan dalam sanadnya, bahkan dalam matannya. Kenapa? Karena Abu Utsman kadang diriwayatkan dari bapaknya, dari Ma'qil ibn Yasar. Jadi Abu Utsman diriwayatkan dari bapaknya dari Ma'qil ibn Yasar, sahabat dari Nabi. Kadang juga dia langsung dari dia Abu Utsman, langsung dari Ma'qil ibn Yasar tanpa bapaknya. Tanpa apa? Bapaknya. Nah, kalau tetap ini dia meriwayatkan langsung dari Abu Utsman, dari Ma'qil, kalau tidak ketemu itu munqati. Sanadnya terputus. Sanadnya apa? Terputus. Artinya ini juga sebab ketiga hadisnya apa? Dhaif. Maka yang disimpulkan hadis ini adalah hadis dhaif, didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala.
hadis yang ada di hadapan kita. Tapi ada dalil yang lebih kuat yang menunjukkan disunahkan baca Yasin kepada orang yang akan meninggal. Ini perlu antum ketahui. Kenapa kita jelaskan ini? Supaya tidak samar. Bedakan setelah meninggal dengan sebelum meninggal. Ada dalil. Contoh hadis ini dhaif. Tapi ada dalil yang disebutkan oleh para ulama, karena sebenarnya pada hakikatnya membacakan surah Yasin kepada orang yang lagi sakarat, yang akan meninggal, ya, yang menghadapi kematian, ini pendapat mayoritas ulama madhab. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama madhab dari kalangan Malikiyah, dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan satu riwayat dari imam orang-orang apa? Malikiyah. Ini juga dipegang oleh Ibnu Taimiyah. Perhatian, Ibnu Taimiyah jangan sampai salah nukil. Ibnu Taimiyah merinci sebelum meninggal sunnah, setelah meninggal bid'ah. Tidak disyariatkan. Ini kita berbicara sebelum meninggal. Baca Yasin. Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula Ibnu Al-Qayyim, ya, mereka menyatakan sunnah. Tidak apa-apa dibacakan surat Yasin sebelum meninggal. Untuk apa? Ini mimbab, ya, supaya dia rindu bertemu dengan Allah dengan mendengarkan apa? Kalamullah. Dalilnya apa? Hadis tadi dhaif. Mereka juga bilang dhaif. Tapi ada satu dalil yang mereka pakai, bukan hadis Nabi, tapi perbuatan salah seorang yang sebenarnya para ulama berselisih apakah dia ini sahabi atau tidak, tapi mayoritas menganggap beliau sahabat. Mayoritas ulama menganggap beliau adalah apa? Sahabat. Yaitu datang dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Sofwan ibn Amr As-Saksaki, dia bilang haddatsanil masyayikhah, telah menceritakan kepadaku banyak orang, banyak syekh, annahum hadara Ghadib ibn al-Harith, bahasanya mereka menyaksikan Ghadib ibn al-Harith. Ini yang diperselisihkan apakah beliau sahabat atau tidak. Yang saya bilang tadi, mayoritas menyatakan beliau adalah apa? Sahabat. Masalahnya kita tentukan dulu itu. Kalau bukan sahabat, tidak ada dalil. Tapi karena beliau sahabat, itulah dibilang ini termasuk dalil penguat. Ini termasuk dalil penguat. Bahwasanya tatkala ini Ghadib ibn al-Harith hina ihtadar, ketika beliau dihadiri oleh kematian, yaitu sudah sakarat, iya, sudah mau meninggal, faqala, beliau berkata kepada orang yang hadir, hal minkum ahadun yaqra'u Yasin? Apakah ada di antara kalian yang ini, lihat, masih hidup? Karena dia bilang, apakah ada di antara kalian yang bisa membacakan surah Yasin? Masih hidup? Beliau sendiri yang bilang, tanya kepada yang hadir. Qala faqara'aha Saleh ibn Shuraih, maka dia dibaca oleh seorang yang bernama Saleh ibn Shuraih As-Sakuni rahimahullah. Falamma balagha 40 minha qubidha, tatkala baru sampai ke ayat ke-40 wafat. Siapa yang wafat? Ghadib ibnul Harith. Iya, Ghadib ibnul Harith. Jadi ayat 40 meninggal. Ya, qala wa kana al-masyayikh yaqulun idza quriyat indal mayyit khuffifa anhu biha. Berkata al-masyayikh yang hadir tadi, apabila dibacakan kepada orang yang akan meninggal, itu akan diringankan untuknya dengan sebab itu. Akan diringankan. Maksudnya diringankan apa? Diringankan sakaratnya, sakaratul mautnya. Ini Masya Allah. Ini yang mereka pakai atas dasar bahwa ini yang meninggal ini adalah sahabat. Adalah sahabat. Ini dalil mereka. Walaupun di sana Imam Malik rahimahullahu taala menganggap makruh. Imam Malik, imamnya negeri Madinah, belum menganggap makruh, dibenci
membaca surah Yasin kepada orang yang akan meninggal. Yang akan meninggal, sekali lagi, adapun setelah meninggal tidak ada perselisihan. Yasin tidak bermanfaat lagi. Ya, apalagi Al-Fatihah. Sama-sama tidak bisa dihadiahkan. Tidak bisa dihadiahkan. Nabi SAW, ya, dari sisi periwayatan, penukilan, tidak ada beliau baca Yasin. Ya, demikian pula surat-surat yang lain untuk orang yang telah meninggal. Ini terkait dengan bacakan Yasin untuknya. Kemudian berikutnya, kata beliau rahimahullah, hadis berikutnya, Wan Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah radhiyallahu taala anhu wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala inna ruha idza qubida taba'ahu al-basar fadajjan nasun min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Tsumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wafsalahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khluqhu fi aqibih. Ini hadis terakhir yang kita ambil di malam hari ini. Hadis ini riwayat Imam Muslim rahimahullah. Kata beliau rawahu Muslim.